Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang keseimbangan dan struktur pasar. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, sebelumnya seperti di bahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa permintaan itu datangnya dari permintaan itu datangnya dari konsumen dan penawaran datangnya dari produsen. Nah, maka kemudian nanti permintaan dan penawaran itu akan bertemu di pasar. Nah, pertemuan antara permintaan dan penawaran itu akan membentuk kurva seperti ini. Nah, ini kurva permintaan yang dibawa oleh konsumen dan ini adalah kurva penawaran yang dibawa oleh produsen. Ketika nanti bertemu di pasar akan membentuk kurva keseimbangan pasar atau nanti dikenal dengan istilah E ini ya. E itu singkatan dari equilibrium ya. Nah, equilibrium ini adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual sehingga nanti terjadi proses transaksi. Selanjutnya ya, dari kurva keseimbangan pasar ini nanti akan melahirkan adanya pembagian pembeli dan penjual. Nah, seperti kita lihat di sini ya, pembagian pembeli dan penjual di sebelah kiri ya, di sebelah kiri di sini atau di bagian atas ya, ada pembeli super marginal. Sementara di sebelah kanan bawah di sini ada pembeli sub marginal ya. Jadi dari kurva D ini. Kemudian untuk di kiri bawah di sini ada penjual super marginal dan di bagian kanan atas di sini ada penjual sub marginal. Dan di tengah-tengah ini adalah pembeli dan penjual yang marginal. Kita lihat, kita bahas apa yang dimaksud dengan pembeli dan penjual marginal dan submarginal dan pembeli dan penjual yang super marginal. Baik, kita lihat jenis penjual dan pembeli ya. Nah, di sini ada jenis penjual. Jenis penjual tadi disebutkan ada 3, ada penjual yang marginal, ada penjual yang super marginal dan ada penjual yang submarginal. Penjual yang marginal adalah penjual yang menjual barangnya atau harga jualnya itu sama dengan harga pasar. Nah, kemudian kalau super marginal, penjual yang super marginal adalah penjual yang mampu menjual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Atau dengan kata lain, penjual yang super marginal itu penjual yang menjual harga barangnya murah gitu ya. Sehingga dia laku di pasaran. Yang selanjutnya adalah penjual yang submarginal. Kalau penjual submarginal sebaliknya dari penjual yang super marginal, dia menjual dengan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Selanjutnya kita lihat jenis pembeli. Jenis pembeli juga sama, tadi ada 3. Yang pertama adalah pembeli marginal, ada pembeli super marginal, dan pembeli yang submarginal. Pembeli yang marginal adalah pembeli yang harga belinya itu sama dengan harga pasar. Sehingga pembeli marginal mampu membeli barang yang dijual di pasar. Kemudian yang kedua adalah pembeli yang super marginal, yaitu pembeli yang harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Artinya pembeli yang super marginal ini pembeli yang mampu membeli dengan harga yang lebih mahal di atas rata-rata harga pasar. Yang ketiga adalah pembeli yang submarginal, yaitu pembeli yang harga belinya di bawah harga pasar. Sehingga pembeli yang submarginal ini kemungkinan besar tidak akan membeli barang yang dijual di pasar karena harga belinya lebih rendah. Kita lanjutkan ke fungsi permintaan dan penawarannya itu sendiri. Ya, fungsi permintaan secara umum, fungsi penawaran dulu ya. Fungsi penawaran secara umum memiliki persamaan P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP. Dengan keterangan Q adalah kuantiti atau jumlah barang yang ditawarkan. P adalah harga barang per unit dan A adalah konstanta. Konstanta atau nanti
dia akan berupa angka. Sementara B adalah gradien atau tingkat kemiringan garis. Nah, nanti B ini akan selalu berdampingan dengan huruf ini ya, baik huruf P maupun huruf Q. Nah, selanjutnya untuk permintaan. Permintaan di sini bentuk umum persamaannya adalah P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Dengan keterangan sama tadi, P menunjukkan harga, Q menunjukkan jumlah, A menunjukkan konstanta, dan B menunjukkan gradien. Nah, di sini kita bandingkan antara fungsi penawaran dengan fungsi permintaan. Nah, kita lihat di sini tanda min yang berdekatan dengan gradien atau dengan nilai B itu berbeda antara di penawaran dengan permintaan. Kalau di dalam penawaran nilainya selalu positif, sementara kalau dalam permintaan nilai B-nya itu akan selalu negatif. Nah, ini di bahasan kemarin di pengertian permintaan dan penawaran sudah disebutkan bahwa hubungan antara harga dan Q, hubungan antara P dengan Q kalau dalam permintaan selalu negatif, selalu berbanding terbalik. Sementara kalau di dalam penawaran hubungan antara P dan Q selalu positif. Ya, kalau naik, kalau ini turun, naik gitu ya. Nah, jadi hubungannya seperti itu, dan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap fungsi permintaan dan penawarannya. Nah, kita langsung ya ke soal permintaan. Biasanya soal permintaan bentuknya seperti ini ya. Nah, jika harga barang 60 per unit, maka jumlah barang permintaan, jumlah barang yang diminta itu sebanyak 20 unit. Nah, kemudian terjadi perubahan harga yang tadinya dari 60 menjadi 40 ya. Nah, karena turunnya harga ini menyebabkan jumlah permintaan itu menjadi naik menjadi 30 unit. Nah, pertanyaannya adalah tentukan fungsi permintaannya. Nah, dari soal ini diketahui bahwa P1 ya. Nah, ini P1. Bentar. Nah, ini adalah nilai P1 ya. Kemudian ini adalah nilai Q1. Dan ini adalah nilai P2 dan ini adalah nilai Q2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah fungsi permintaannya. Nah, untuk bagaimana cara menentukan fungsi permintaan, Ibu akan memberikan jalan yang paling mudah ya, tanpa menggunakan rumus. Perhatikan bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, nanti untuk menentukan fungsi permintaan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, nanti permintaannya bisa dinyatakan dalam bentuk Q atau bisa dinyatakan dalam bentuk P. Nah, kita kerjakan dulu dengan menggunakan fungsi yang dinyatakan dalam bentuk Q nanti ya. Nah, caranya adalah kalau dinyatakan dalam bentuk Q, pertama kita harus membuat seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian P dan Q-nya kita masukkan ya. P dan Q-nya kita masukkan. Di sini ada 60. Kemudian di sini ada 40. Kemudian Q-nya di sini ada 20 dan 30. Nah, kemudian kita jumlahkan kita kurangkan ke bawah. 60 dikurangi 40 adalah 20 ya. Kemudian 20 dikurang 30 adalah min 10 ya. Nah, maka dari pengurangan ini menjadi 20-nya adalah 20 Q. Kemudian berbatasan dengan garis yang tengah ini kita kasih tanda sama dengan. Kemudian 10-nya min 10. Kemudian kasih tanda P. Nah, ini udah selesai sebagian. Nah, tinggal kita akan menentukan besarnya nilai konstantanya. Caranya adalah ya, caranya kita kalikan seperti ini
kita taruh di sebelah sini ya. 60 kali 30 adalah 180, kemudian 40 kali 20 jumlahnya adalah 800 ya. Jumlahnya adalah 800, sehingga kita kurangkan nilainya adalah 1000. Nah, maka kemudian karena dia positif ya, ini dikurangkan karena nilainya positif, kita simpan di sini ditambah 1000 ya. Nah, ini baru sebagian selesai. Nah, kita kembalikan lagi di sini ya. Nah, jadi nanti persamaannya menjadi seperti ini, 20Q sama dengan min 10P ditambah 100. Nah, kemudian kita selesaikan, disederhanakan, Q sama dengan min 10P ditambah 100 dibagi 20. Q sama dengan, ini dibagi ini ya, min 1/2P ditambah, ini dibagi ini 50. Nah, selesai. Ya, tadi disebutkan bahwa di dalam fungsi permintaan nilai B-nya akan selalu negatif. Ingat tadi nilai B itu akan selalu berdampingan dengan huruf P atau dengan huruf Q. Nah, ini nilai B-nya ya, ini nilai B-nya negatif. Ini bisa juga nanti dinyatakan jadi seperti ini, Q sama dengan 50 min 1/2P. Boleh seperti ini juga ya, sama saja. Selesai sampai sini. Nah, kemudian kita bagaimana cara mengerjakan kalau mau fungsi permintaannya bukan Q sama dengan tapi P sama dengan ya. Nah, kita lihat cara mengerjakannya. Ini soalnya masih yang tadi ya. Nah, ini diketahui masih P-nya 60, P1, kemudian Q1-nya 20, kemudian ini P2-nya 40, dan Q2-nya 30. Ya, sehingga diketahui seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini masih sama seperti yang tadi jalannya. Kita tekan seperti ini. Nah, kemudian kita membuat lagi. Kalau mau dinyatakan dalam bentuk P, kita balik posisinya, Q-nya yang di sebelah kiri. Ya, Q, kemudian ini P. Nah, seperti ini. Ya, Q-nya 20 dengan 30, kemudian 60 dengan 40. Kita kurangkan ke bawah, ini menjadi min 10, ini menjadi 20. Berarti yang 10 ini adalah menjadi min 10P, kemudian yang ini menjadi sama dengan di tengah-tengah, dan 20-nya menjadi 20Q. Nah, kemudian kita tadi akan mencari berapa nilai konstantanya ya. Nah, kita cari konstantanya. Caranya seperti tadi, dikalikan silang ya, dikalikan silang. Ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, berarti 20 kali 40 sama dengan 800 ya. Kemudian dari 30 ke 60 nilainya menjadi 1800 ya. Kemudian kita kurangkan dan nilainya adalah min 1000. Nah, min 1000 kemudian kita taruh di sini, min 1000. Nah, berarti persamaannya menjadi min 10P sama dengan 20Q min 1000. P sama dengan 20Q min 1000 dibagi dengan min 10. Ini yang 10 ini kita pindah ke bawah. Sama dengan 20 dibagi min 10 menjadi min 2Q ya, karena ini min dikurang min, maaf, min dibagi min berarti menjadi negatif, dibagi negatif menjadi positif ya. Positif berapa? Positif 100. Nah, ini kalau
dinyatakan dalam bentuk fungsi P ya, atau P sama dengan. Nah, ini nilai seperti ini ya. Atau bisa kita balik menjadi P sama dengan 100 dikurang 2Q. Boleh seperti ini juga ya. Nah, ini untuk permintaan. Nah, selanjutnya sebelumnya kita lihat di sini tetap nilai B-nya masih negatif ya, nilai B-nya masih negatif. Kemudian kita lanjutkan ke soal penawaran. Di sini diketahui pada saat pasar sedang ramai, seorang penjual jamu menjual jamunya dengan harga 60 per unit dan jumlah yang ditawarkannya adalah, yang dijualnya adalah 20 unit. Kemudian karena penjual jamu atau pemurahan ini harganya meningkat ya, sehingga penjualan atau jumlah yang ditawarkan atau yang dijual juga menjadi meningkat ya. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi penawarannya. Nah, dari soal ini diketahui bahwa ini ya P1-nya 60, kemudian P2-nya 80, Q1-nya 20 dan Q2-nya adalah 30. Kemudian tentukan fungsi penawarannya ya. Kita lihat cara mengerjakannya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan tabel seperti ini tadi ya. Nah, kita cari bentuk Q dulu ya, atau bentuk P dulu juga boleh ya. Bentuk P, kalau bentuk P berarti nanti posisi Q-nya ada di sebelah kiri ya, Q dengan P. Nah, seperti ini ya. Nah, Q-nya 20 dengan 30, kemudian P-nya 60 dengan 80. Kita kurangkan ini ke bawah menjadi min 10, kemudian ini ke bawah menjadi min 20 ya. Nah, berarti 10 ini menjadi min 10 P sama dengan min 20 Q ya. Dan kita cari konstantanya seperti tadi, kita akan mengalihkan silang ya. Nah, kita kalikan silang, ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, 20 kali 80 berarti ya, 1600, kemudian ini ke sini menjadi 1800. Nah, kita kurangkan nilainya berarti menjadi min 200 ya. Nah, kita yang 200 ini kita pindahkan ke bawah ya. Kita pindahkan ke bawah ke sini min 200. Nah, kemudian kita cari berapa nilai P-nya. Nilai P sama dengan min 20 Q min 200 per ya min 10 ya. Ini 10 ini kita pindahkan ke bawah. Nah, kemudian ini dibagi ini, karena negatif dengan negatif berarti nilainya menjadi positif ya. 20 dibagi 10 berarti nilainya menjadi 2. 2Q min apa plus? Ya, plus ya. Kenapa plus? Karena ini negatif dibagi negatif. Negatif dibagi negatif berarti nilainya ini 20 ya. Nah, berarti fungsinya menjadi seperti ini ya. Menjadi P sama dengan 2Q ditambah 20 ya. 2Q ditambah dengan 20. Atau bisa ini menjadi P sama dengan 20 ditambah 2Q ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan soal ini kalau dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan ya. Nah, soalnya masih sama ya, tapi kita nyatakan dalam bentuk Q sama dengan. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan berarti tadi P-nya harus ada di sebelah kiri ya. P ini dengan Q ya. P-nya 60, ininya 80, kemudian Q-nya 20 dengan 30 ya. Kita kurangkan, ini min 20, ini min 10 ya. Berarti 20 ini menjadi min 20 Q sama dengan min 10 P
Nah, kemudian kita akan mencari nilai konstantanya, kita kalikan silang ya. Nah, berarti ini kali ini 1800, ini kali ini 1600. Kita kurangkan menjadi 200. Nah, karena positif ya, nilainya positif, maka kita tambahkan di sini menjadi ditambah 200. Berarti Q sama dengan min 10P ditambah 200 dibagi dengan min 20 sama dengan ya, ini dibagi ini karena negatif-negatif berarti menjadi positif, menjadi 1/2P ya, karena ini negatif dengan positif dengan negatif berarti hasilnya pun menjadi negatif ya, dikurang ini dengan ini ya, 10 ya, berarti nilainya menjadi Q sama dengan 1/2P min 10 atau menjadi Q sama dengan min 10 ditambah 1/2P ya. Nah, boleh seperti ini. Nah, itu ya untuk hari ini kita membuat fungsi permintaan dan penawaran dengan menggunakan cara yang sederhana seperti ini ya. Kita akan lanjut dengan latihan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang fungsi permintaan dengan penawaran. Sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.